Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin sahabat mimbar dakwah di seluruh tanah air, tak henti-hentinya kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, yang selalu memberikan nikmat kepada kita semua. Nikmat pagi hari kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan qiyamul lail, kemudian kita lanjut dengan subuh, adalah sebuah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik pada hari yang ke-21 saya akan sedikit berpindah ke surah yang lain ya. Kemarin masih kita di surah Al-Baqarah. Jadi saya akan pindah ke surat Al-Hajj. Al-Hajj ini berkaitan dengan surah khusus ya, dibahas tentang haji. Nah, ini menarik karena memang sebentar lagi kita akan masuk pelaksanaan ibadah haji yang ada kemungkinan ya di tanggal 28 dan 29. Karena memang ada perbedaan antara Muhammadiyah dan pemerintah ya. Dan itu bukan menjadi soal, perbedaan adalah sebuah sunatullah dan tidak perlu kita perdebatkan ya. Karena memang ada yang pakai hisab, ada yang kalau pemerintah itu hisab dan ru'yah ya. Tidak menjadi soal. Baik, jadi saya akan bacakan surah Al-Hajj. Kita cukup satu ain aja, kemudian nanti saya akan sedikit kupas ya kewajiban-kewajiban kita kalau untuk beribadah haji dan lain-lain ya. Ini sampai 10 ayat aja ya, satu ainnya ya. Jadi dari ayat 1 sampai dengan ayat 10. Nanti saya akan bacakan artinya, kemudian kita akan coba memberikan informasi mengenai ibadah haji ya. Sebelum kita mulai, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hari Senin pagi ini Allah SWT memberikan kesehatan, memberikan keberkahan ya untuk kita semua, dan wal khusus ya yang lagi ditimpa musibah, sakit ya kan, kemudian ujian-ujian, semoga Allah SWT mudahkan semua dan memberikan kesembuhan, dan kita selaku umat ya kan, selaku umat Islam dikuatkan iman dan Islam kita. Oke, sebelum saya mulai, ini surah 22 ya. Surah 22 juz ke-17 ya. Juz 17 surah 22. Kalau di sini Al-Qur'an saya halamannya 332 ya, 332. Surat Al-Hajj. Oke, mari kita mulai ya. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Yawma tarawnaha tadhahalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tada'u kulla dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يذله ويهديه إلى عذاب السعير
يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Ingatlah pada hari ketika kamu melihatnya guncangan itu. Semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anaknya yang disusuinya. Dan setiap perempuan yang hamil akan melihat manusia dalam keadaan mabuk. Padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Tetapi azab Allah itu sangat keras. Dan di antara manusia ada yang berbantah. Saya ulangi. Dan di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu. Dan hanya mengikuti para setan yang sangat jahat. Tentang setan telah ditetapkan bahwa siapa yang berkawan dengan dia, maka dia akan menyesatkannya dan membawanya ke azab neraka. Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampai kepada usia dewasa, dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua atau pikun, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya,
hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan tumbuhan yang indah. Yang demikian itu karena sungguh Allah dialah yang berhak dan sungguh dialah yang menghidupkan segala yang telah mati dan sungguh dia maha kuasa atas segala sesuatu dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Dan di antara manusia ada yang beri bantahan tentang Allah tanpa ilmu, tanpa petunjuk dan tanpa kitab wahyu yang memberi penerangan, sambil memalingkan lambungnya dengan congkak untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Dia mendapat kehinaan di dunia dan pada hari kiamat kami berikan kepadanya rasa azab neraka yang membakar. Akan dikatakan kepadanya, itu karena perbuatan yang dilakukan dahulu oleh kedua tanganmu dan Allah sekali-kali tidak menzalimi hamba-hambanya. Itu 10 ayat ya. Secara eksplisit yang membahas tentang haji, nanti kita cari ayatnya. Dan kita akan kupas ayat berapa aja yang di surat Al-Hajj ya. Baik hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kita buka ya tafsir sedikit yang berkaitan dengan haji ya. Kemudian ada fadilah-fadilah apa yang ada di dalamnya ya. Oke, tadi kan kita baca ayat 1 sampai 10 ya. Sekarang kita coba yang khusus berkaitan dengan haji ya. Ini ayat 27 ya. Kita cari ayat 27. وَأَذِّمْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ, yang artinya, dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendari setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Oke, kemudian ada lagi yang secara detail ya di ayat 32. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Artinya demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati. Oke, yang kita temuin secara langsung ada 2 ayat ini ya. Baik hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita akan bacakan perintah haji bagi umat muslim dalam Al-Quran dan hadis ya. Yang dimana kita akan baca dilansir dari buku Fikih 4 Mazhab Jilid 2 karya Syekh Abdurrahman Al-Juzairi ya. Ibadah haji adalah salah satu dari 5 hal yang menjadi dasar agama Islam, yang mana biasa disebut dengan rukun Islam. Ibadah haji ini adalah rukun Islam yang kelima ya. Haji secara bahasa artinya berangkat menuju ke tempat yang diagungkan. Sementara para ulama mendefinisikan haji secara istilah, yakni melakukan ritual ibadah tertentu dengan metode tertentu di waktu yang tertentu dan di tempat yang tertentu ya. Hukum melaksanakan haji adalah fardu bagi setiap umat muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana firman Allah SWT di dalam surat Ali Imran ayat 97 yang artinya, di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya maqam Ibrahim. Siapa yang memasukinya Baitullah, maka amanlah dia. Di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu pun dari seluruh alam. Di ayat di atas, Allah mewajibkan hambanya yang mampu untuk beribadah haji. Kementerian Agama Republik Indonesia memberikan kriteria mampu dalam ayat tersebut, yakni sanggup mendapatkan perbekalan, alat transportasi, sehat jasmani, perjalanan aman, dan keluarga yang ditinggalkan terjamin kehidupannya. Ini kategori mampu ya, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama.
Allah SWT juga berfirman dalam surat Al-Hajj, ya, ayat 27. Itu yang tadi kita baca, yang artinya, dan berserulah, ya kan, kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Kemudian Rasulullah juga mewajibkan ibadah haji dalam sabdanya, ya, sabda Nabi SAW, agama Islam ini ditegakkan atas 5 dasar. Pertama, bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kedua, mendirikan salat. Ketiga, membayar zakat. Keempat, melaksanakan haji. Dan yang kelima, berpuasa dalam bulan Ramadan. Hadis Bukhari dan Muslim. Masih dari fikih 4 mazhab jilid 2, ijma' seluruh ulama bersepakat bahwa ibadah haji adalah fardu. Barang siapa yang mengingkari kewajibannya, maka dia termasuk golongan orang-orang yang tidak beriman. Ibadah haji dilakukan 1 kali dalam seumur hidup. Sesabda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan dari Abu Hurairah. Wahai sekalian manusia, telah diwajibkan atas kalian untuk melaksanakan ibadah haji. Oleh karena itu, maka laksanakanlah ibadah tersebut. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi, apakah harus dilakukan setiap tahun, wahai Rasulullah? Nabi hanya terdiam saja, hingga sahabat tersebut mengulangi pertanyaan sebanyak 3 kali. Barulah beliau menjawab, apabila aku menjawab iya, maka hukumnya wajib, dan kalian tidak akan sanggup untuk melaksanakannya. Hadis riwayat Ahmad. Baik hadirin yang dimuliakan Allah SWT, itu sedikit sekilas ya mengenai haji ya. Sekali lagi, di Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayatnya, sekitar 18 ayat yang membahas haji ya. Ada surat Al-Baqarah, ada di surat Al-Hajj dan lain-lain ya. Baik hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kita berdoa ya. Kita udah baca surah Al-Hajj. Mungkin karena kita menghitung tinggal hari ya, belum bisa berangkat ke sana. Dan kita mohon pada pagi hari ini berkah atau fadilah kita membaca surah Al-Hajj dan kita membahas haji ini. Semoga ini adalah pemantik atau pemancing Allah SWT berikan kesempatan kita tahun depan untuk kita berangkat haji. Ya kan? Allah lah yang tahu caranya, ya kan? Kita hanya berdoa dan berniat bersungguh-sungguh berikhtiar kepada Allah SWT untuk kita bisa hadir ya, datang ke Baitullah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian atas perhatian Bapak Ibu semua, sahabat mimbar dakwah di seluruh tanah air. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan untuk kita semua, kesuksesan untuk kita semua, segala cita-cita kita Allah kabulkan. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.